Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Di modul 404, kita masih akan membahas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yuk, kita belajar lagi. Bab 2. Kita akan membahas bersatu dalam keberagaman. Pelajaran 2.3. Kita akan membahas Indonesia yang beragam. Tujuan pembelajaran agar anak-anak dapat mengerti dan memahami Indonesia yang beragam. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Ribuan pulau besar dan kecil membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah 5.193.250 km persegi, menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan beragam suku bangsa, agama, adat istiadat, budaya, dan bahkan bahasa daerah. Keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu kelompok masyarakat dari satu garis keturunan yang dianggap sama dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami 34 provinsi. Mereka tinggal di daerah yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di daerah perkotaan, di desa-desa, bahkan ada juga yang masih tinggal di pedalaman yang masih berbentuk hutan belantara. Selain itu, ada juga yang menetap di daerah dengan kondisi alam yang berbeda, seperti di daerah pegunungan, di pantai, tepian sungai, dan bahkan ada yang mendirikan rumahnya di atas air. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat masing-masing. Hal ini menjadi ciri khas masing-masing suku sehingga membentuk suatu keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Daftar suku-suku bangsa di Indonesia. Ini dia beberapa suku bangsa di Indonesia. Provinsi Aceh, suku bangsanya Aceh, Gayo, dan Tamiang. Provinsi Sumatera Utara, suku bangsanya Batak Toba, Batak Karo, dan Nias. Untuk Provinsi Sumatera Barat, suku bangsanya Kaniago, Tanjung, Mentawai. Untuk Provinsi Riau, suku bangsanya Melayu, Kampar, Siak Rokan. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, suku bangsanya Melayu, Bonai, dan Laut. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, suku bangsanya Melayu, Tobo Ali. Untuk Provinsi Jambi, suku bangsanya Batin, Kerinci, Melayu, dan Bajau. Untuk Provinsi Sumatera Selatan, suku bangsanya Palembang, Melayu, dan juga Ogan. Untuk Bengkulu, suku bangsanya Melayu, Rejang, Enggano, dan juga Serawai. Dan untuk Provinsi Lampung, suku bangsanya Lampung, Melayu, dan Sungkai. Selanjutnya, untuk Provinsi DKI Jakarta, suku bangsanya Betawi. Untuk Provinsi Banten, suku bangsanya Sunda dan juga Baduy. Untuk Provinsi Jawa Barat, suku bangsanya Sunda. Untuk Provinsi Jawa Tengah, suku bangsanya Jawa, Karimun, dan juga Samin. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, suku bangsanya Jawa. Untuk Provinsi Jawa Timur, suku bangsanya Jawa, Madura, Tengger. Untuk Provinsi Bali, suku bangsanya Bali, Jawa, dan Madura. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, suku bangsanya Sasak, Bima, Sumbawa, dan juga Dompu. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, suku bangsanya Alor, Rote, Sumba, dan Flores. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, suku bangsanya Melayu, Punau, dan Kayau. Dan untuk Provinsi Kalimantan Tengah, suku bangsanya Manyan,
Melayu, Ngaju, dan Kapuas. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, suku bangsanya Kutai, Ngaju, dan Bugis. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, suku bangsanya Melayu, Banjar, dan juga Dayak. Provinsi Kalimantan Utara, suku bangsanya Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, suku bangsanya Bugis, Makassar, dan juga Toraja. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, suku bangsanya Muna, Buton, dan Toraja. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, suku bangsanya Kaili, Tomini, dan Kuali. Provinsi Sulawesi Utara, suku bangsanya Minahasa, Sangir, Talaut, dan juga Singau. Untuk Provinsi Gorontalo, suku bangsanya Gorontalo, Azinggola, dan Suwawa. Untuk Provinsi Sulawesi Barat, suku bangsanya Bugis, Makassar, Mamasa, dan Mandar. Untuk Provinsi Maluku, suku bangsanya Ambon, Kei, Tanimbar, dan juga Saparua. Untuk Provinsi Maluku Utara, suku bangsanya Ternate, Obi, dan Sula. Untuk Provinsi Papua Barat, suku bangsanya Salawati, Bintu, dan Mimika. Untuk Provinsi Papua, suku bangsanya Yapen, Biak, Asmat, dan Dani. Wow, banyak sekali ya suku bangsa di Indonesia. Begitu banyaknya suku-suku bangsa di Indonesia, tapi semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman budaya. Kali ini kita akan membahas pakaian adat. Pakaian adat setiap suku bangsa pun beragam macamnya. Pakaian adat merupakan salah satu identitas daerah yang membedakan antara suatu suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Bisa dilihat, ada pakaian adat Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, dan juga Jawa Tengah. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya masyarakat suku Batak berbicara dengan bahasa Batak, orang-orang dari suku Sunda berbicara dengan bahasa Sunda, dan suku Dayak ada yang berbahasa Dayak, namun ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Masing-masing bahasa daerah memiliki kata-kata dan aksen tersendiri dalam pengucapannya. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam pertunjukan kesenian daerah. Rumah adat. Rumah adat merupakan rumah asli masyarakat di suatu daerah. Di samping dari bentuknya yang khas dan unik, bangunannya pun disesuaikan dengan keadaan alam masing-masing daerah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melihat contoh rumah adat. Yang pertama dari Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Rumah adat Minangkabau ini memiliki bentuk yang unik, yaitu atap yang runcing menyerupai tanduk kerbau. Jumlah kamarnya harus sejumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Selanjutnya rumah adat dari Sumatera Selatan, yaitu rumah rakit. Rumah ini adalah rumah yang dibangun di atas air dan berpondasikan bambu sebagai alat pengapung. Wow, rumah ini disebut rumah anti banjir karena mengapung mengikuti ketinggian air. Selanjutnya rumah adat dari Papua, yaitu rumah Honai. Rumah Honai dibuat kecil dan tidak berjendela, serta atapnya berbentuk kerucut, terbuat dari jerami atau ilalang. Tujuannya adalah menahan hawa dingin di pegunungan Papua. Upacara adat. Suku-suku bangsa di Indonesia masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-menurun. Termasuk juga upacara adat yang biasanya dilaksanakan saat peristiwa kelahiran, pernikahan, hari-hari besar keagamaan, dan juga kematian. Beberapa upacara adat di Indonesia. Upacara turun tanah. Upacara adat Aceh ini merupakan upacara penyambutan setelah masa kelahiran seorang anak. Selanjutnya upacara mengongkal holi. Sebuah tradisi adat Batak yaitu membongkar kembali tulang belulang dan menguburkannya di tempat yang lebih layak
seperti sebuah tugu. Selanjutnya, upacara Serentahun. Upacara adat yang dilakukan masyarakat Sunda setiap tahun setelah masa panen padi sebagai doa dan ungkapan rasa syukur. Selanjutnya, upacara Ngaben. Upacara adat ini untuk pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Kali ini kita akan membahas makanan khas anak-anak. Selain ragam budaya, masih ada yang memiliki keunikan sendiri pada masing-masing daerahnya, yaitu makanan daerah. Pengolahan makanannya merupakan tradisi turun-menurun dari penduduk asli daerah tersebut. Makanannya juga diolah dari bahan-bahan yang sudah ada dan mudah dicari. Contoh beberapa makanan khas daerah. Ini dia beberapa makanan khas Indonesia dari beberapa daerah. Rendang, Sumatera Barat, gudeg, Daerah Istimewa Yogyakarta, soto Banjar, Kalimantan Selatan, coto Makassar, Sulawesi Selatan, dan ayam betutu dari Bali. Kalau kamu suka yang mana, anak-anak? Keberagaman sosial ekonomi. Kali ini kita akan membahas jenis pekerjaan anak-anak. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia tidak hanya berasal dari suku bangsa dan budayanya saja yang berbeda, tapi ada juga keragaman sosial ekonomi. Maksudnya, masyarakat Indonesia terdiri dari penduduk dengan beragam jenis pekerjaan yang mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh, sehingga terjadi keragaman sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perbedaan jenis pekerjaan. Yang pertama adalah usia. Usia seseorang yang sudah terlampau tua lebih susah untuk meningkatkan taraf hidupnya dibandingkan dengan seseorang yang masih muda. Pilihan pekerjaan pun sangat terbatas, dikarenakan fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja keras. Biasanya yang dapat dikerjakan oleh seseorang yang sudah berumur adalah pekerjaan yang tidak terbatas waktu dan bukan merupakan sebuah rutinitas. Sebagai contoh, Lydia tinggal bersama neneknya. Keseharian sang nenek adalah membuat taplak meja yang dirajut dari benang wol untuk dijual di toko-toko kerajinan tangan. Karena usia yang sudah tua, Nenek Lydia hanya dapat menghasilkan 1 atau 2 taplak meja setiap minggunya. Pendapatan yang diperolehnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sang nenek bersama Lydia. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap jenis pekerjaan dan besarnya pendapatan yang diperoleh. Misalnya nih, seseorang yang hanya mempunyai ijazah SMA, tentu pilihan pekerjaannya akan berbeda dengan yang mempunyai ijazah universitas. Seseorang yang hanya lulus SD atau SMP biasanya mempunyai kesempatan untuk menjadi buruh pabrik, penjaga toko, atau buruh bangunan. Bagi yang lulusan SMA, tersedia pilihan pekerjaan yang lebih baik lagi. Misalnya pegawai negeri sipil, polisi, pramugari, penerima tamu, atau operator telepon. Untuk pegawai negeri sipil dan polisi, dapat mendaftarkan diri dengan ijazah SMA. Namun tentu saja akan ada perbedaan pendapatan atau penempatan jabatan dengan yang lulusan universitas. Sedangkan untuk menjadi pramugari, sebuah maskapai penerbangan harus mengikuti berbagai tes dan pelatihan, serta ujian kelulusan terlebih dahulu. Untuk seseorang yang sudah mengikuti perkuliahan dan mempunyai ijazah, dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan pendidikannya. Pendapatannya pun lebih tinggi dan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Misalnya jurusan keuangan akan menjadi seorang akuntan, jurusan kesehatan dapat menjadi seorang dokter, dan jurusan hukum akan bekerja sebagai seorang pengacara. Pilihan pekerjaan lainnya yaitu arsitek, karyawan swasta,
pengusaha, guru, wartawan, pembawa acara, pilot, dan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, jenis keahlian. Keragaman jenis pekerjaan juga dapat dibedakan dari keahlian seseorang. Biasanya, seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dapat melakukan pekerjaannya walaupun tanpa pendidikan yang tinggi. Namun, jika ingin lebih mendalami keahliannya, dapat mengambil pendidikan yang sesuai dengan keahlian tersebut. Misalnya, seorang penjahit yang kemudian menjadi seorang perancang busana. Ia sudah mempunyai bekal keahlian menjahit. Namun, jika ia ingin meningkatkan kehidupan ekonominya, ia dapat bersekolah kembali dan mengambil jurusan fashion design. Jenis pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan keahlian seseorang antara lain koki, penyanyi, pemain musik, aktor atau aktris, penata rambut, pelukis, penulis, fotografer. Kalau kamu nanti ingin bekerja seperti apa dan ingin jadi apa? Selanjutnya, lokasi tempat tinggal. Daerah tempat tinggal seseorang juga berpengaruh ya terhadap keragaman jenis pekerjaan. Bagi penduduk yang tinggal di kota, pilihan pekerjaannya akan lebih banyak daripada yang tinggal di desa. Misalnya, penduduk yang tinggal di desa akan berkesempatan untuk menjadi petani, peternak, perajin, atau pedagang. Hal ini dikarenakan masih tersedia lahan hijau yang luas dan dapat diberdayakan untuk menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Di luar itu, masih ada pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dapat kita temukan di sekitar kita, yaitu seperti pemulung, tukang sampah, penyapu jalan, penjaga lintasan kereta api, asisten rumah tangga, pengasuh anak, dan lain sebagainya. Perlu diingat, keberagaman itu indah sekali. Jadi apapun jenis pekerjaan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, haruslah kita hormati dan kita hargai. Karena manfaat pekerjaan mereka sangatlah kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pelajaran 2.3 selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan dan tetap semangat!